Ya, Alhamdulillah, Syifa. terima kasih, syukran ibu-ibu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin bersama Sobat Ngaji, yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tak terasa sudah di hari Minggu saja ya Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah di sini sudah mencapai 83 partisipan ya. Masya Allah, Bapak Ibu semua yang sudah hadir, jangan lupa bantu di-sharekan juga untuk link Zoom pada malam hari ini, karena program Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji ini gratis ya. Dan di sini sudah ada beberapa peserta yang sudah hadir di kolom komentar ya. Seperti biasa Bapak Ibu bisa mencantumkan nama beserta domisilinya dari mana ya. Di sini sudah ada dari Magelang, dari Batam, Masya Allah, dari Tangerang ada ya. Dan masih banyak lainnya lagi ya. Insya Allah untuk kelas Tasin Akbar ini tentunya dari seluruh wilayah Indonesia dapat bergabung ya Bapak Ibu semua. Jadi bisa diajakin untuk keluarga, sahabatnya untuk bisa bergabung pada kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji ini ya. Bisa dipanjangkan untuk kolom komentarnya ya Bapak Ibu semua. Nanti kita sebutkan mungkin ya, nanti disambung oleh Ustadz Ari. Nah, mungkin kita sapa-sapa terlebih dahulu Bapak Ibu semua, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Bahagia Bapak Ibu semua? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah sehat dan juga bahagia serta semangat ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat selalu, yang sehat diberikan selalu kesehatan, dan juga yang kurang fit mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali ya. Oke Bapak Ibu semua, mungkin nanti akan Siva bantu cantumkan absensinya juga. Nanti bisa Bapak Ibu lengkapi formatnya di sana ya untuk sebagai database kami. Nanti Siva bantu cantumkan untuk linknya di kolom komentarnya. Baik Bapak Ibu semua, di sini sudah ada Ustadz Ari sudah bergabung ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Syifa? Alhamdulillah sehat juga Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih Pak Ustadz ya. Tentunya juga semangat ya Pak Ustadz ya. Harus, wajib. Masya Allah. Siap Pak Ustadz. Oke Bapak Ibu semua, di sini Ustadz Ari sudah siap nih. Dan juga kalau Bapak Ibu semua apakah sudah siap? Siap, Neng. Siap ya. Nanti bisa dipersiapkan baik itu mushaf ataupun Al-Qur'annya ya. Karena insya Allah nanti kita akan konsistenkan sebelum materi kita mulai, nanti kita akan tadarusan terlebih dahulu sebentar ya, seperti itu. Dan agar kajian pada malam hari ini Bapak Ibu semua agar diberikan kelancaran, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa atas waktunya. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya semuanya?
Alhamdulillah. Ala kulli hal. Baik, seperti biasa, kalau ada peserta yang baru bergabung pertama kalinya pada malam hari ini boleh di-sharekan di kolom chat ya. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan kita pada malam hari ini, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan pada malam hari ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita keberkahannya, kemudahan, kelancarannya untuk menuntut ilmu. Begitupun juga alhamdulillah ya, sampai detik ini Allah masih memberikan kita berbagai kesempatannya, kesempatan usia, kesempatan waktu, dan terutama adalah kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini tentunya masih semangat tidak nih kira-kira Ayah Bunda? Semangat. Iya, sudah konsisten? Ada yang sudah konsisten selama 2 tahun? Ada Ayah Bunda? Selama 2 tahun? Ada? Masya Allah. 3 tahun? 3 tahun? Akan dibayar. Masya Allah ya. Nah, di sini ada Ibu Is biasanya hadir nih. Ibu Is ada hadir? Insya Allah ada Ustadz, siap Ini hadir. istimewa nih. Berapa tahun Bu? Ya Pertama mungkin udah kali- kurang lebih dari 3 tahun 3 lebih. tahun ya? Ustadz, yang 4 tahunan. Masya Allah. Alhamdulillah ya, selalu memantau nih. Baik, nih alhamdulillah Ibu Is ya, saya masih ingat ya, waktu dulu masih zamannya bersama Mas Edo ya. Waktu dulu pertama kalinya kita buka di bulan Ramadan ya. Entah tahun berapa Bu ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira masih masih betah Ayah Bunda di kelas besar ini? Allah ya. Tapi kalau misalkan menurut hawa nafsu gimana? Menurut hawa nafsu Ayah Bunda? Wah, udah Ngantuk kalau bertahun-tahun langsung. ya. Udah bertahun-tahun belajar di Sobat Ngaji gitu ya. Secara hawa nafsu pasti membosankan ya. Secara hawa nafsu. Akan tetapi sebagaimana Ayah Bunda sekalian hadir pada malam hari ini ya, yang sudah tercatat insya Allah oleh para malaikat yang menyimak kita ya, yang mencatat kita amal baik, amal buruk kita ya, yang insya Allah mudah-mudahan amalan yang kita selalu gunakan ya, selalu kita amalkan baik malam hari ini atau seterusnya, mudah-mudahan selalu bernilai amal soleh insya Allah ya. Dan tentunya sebagaimana program ini kita pun juga selalu mempertahankannya, dan alhamdulillah berkahnya dari Allah dan juga supportnya dari Ayah Bunda, kita pun juga tetap semangat ya, dan bahkan semangat ini kita wajibkan gitu ya. Jadi harus semangat ya, karena kita ukurannya bukan hawa nafsu ya. Jadi nanti sebagaimana para ulama katakan, kita itu setiap waktu, setiap saat kita harus apalagi sebagai seorang muslim itu harus mempunyai yang namanya sabar ya. Sabar itu tentunya bukan sesuatu hal yang berdiam diri ya. Makanya kalau misalkan diistilahkan sabar itu ada batasnya gitu ya. Kan sering kita dengar ya, wah saya sudah tidak sabar nih gitu ya. Sabar itu ada batasannya ya. Kalau kita terjemahkan sabar itu ada batasannya, berarti kita menerjemahkan sabar itu diam gitu ya. Sabar itu diam. Berarti kalau misalkan diam itu ada batasannya Ayah Bunda ya. Nah, saat ini saja Ayah Bunda apakah akan selalu diam ya, berhari-hari diam di tempat itu gitu ya, nggak bergerak kan enggak ya. Nah, maka dari itu saya ingatkan kembali bahwa sabar di sini adalah sebagaimana para ulama katakan as-sabru anil ma'murun, sabar dalam perintah Allah ya. Ayah Bunda ketika mengikuti kajian di kajian Ahad maupun di hari Rabu maupun itu di kelas privat gitu ya,
Kalau misalkan masih hadir, masih semangat, berarti ayah bunda sedang melaksanakan sabar, ya. Insya Allah hadiahnya pun juga sebagaimana Allah katakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, seperti itu, ya. Baik, semangat insya Allah ya. Dan semangat itu harus diciptakan, ya, harus diciptakan. Ya, jangan terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Maka dari itu nanti ada as-sabru anil ma'muron, ada as-sabru anil manhiya, ya. Jadi nanti perintah sabar dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama as-sabru anil ma'murun, sabar dalam perintah Allah. Apapun ya, melaksanakan sholat harus khusyuk ya, harus semangat ya. Terus apapun itu, pokoknya kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Terus ada as-sabru anil manhiya, yaitu sabar dalam larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama itu as-sabru anil ma'murun, itu kita tentunya harus apa? Harus mencintai apa yang Allah perintahkan ya. Nah, sebaliknya yang kedua itu as-sabru anil manhiya, sabar dalam larangan Allah. Nah, kalau yang kedua ini kita harus membencinya ya Bunda ya. Kalau misalkan kita malas nih, harus benci dengan kemalasan. Lawan ya. Lawan pokoknya gitu ya. Atau misalkan kita kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat, lawan ya, nggak bermanfaat kita tinggalkan dan seterusnya. Itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu nanti ada istilah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Nah, gitu ya. Jadi tentunya ini kita sebagaimana pernah saya waktu yang lalu ya, pernah saya sampaikan bahwa di dalam diri kita ya, kalau kita perhatikan malaikat diciptakan tentunya untuk beribadah dan juga pure ya, tanpa ada hawa nafsu gitu ya. Jadi kebaikan semuanya yang dijalankan oleh para malaikat adalah kebaikan. Sedangkan syaitan ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya gitu ya, keburukan, semuanya keburukan. Tapi manusia Allah ciptakan dua-duanya ada ayah bunda ya. Nanti ada dorongan kebaikannya, ada dorongan keburukannya. Maka dari itu para ulama katakan istilahnya adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Nanti pilihan tuh ya, kalau misalkan kita sedang futur nih ya, futur itu malas yang sangat luar biasa, nah berarti itu dorongannya hawa nafsu tuh ya. Tapi kalau misalkan kita ingat, aduh ini harus dilawan nih, nah itu dorongan agama insya Allah ya. Seperti halnya gambarannya adalah seperti sholat subuh ya bunda ya. Sholat subuh itu kalau secara hawa nafsu kan biasanya kita sedang dalam keadaan tidur ya, nyenyak, terus tiba-tiba kita harus melaksanakan sholat subuh misalkan ya. Nah biasanya kalau kalau secara hawa nafsu gimana ya bunda? Lebih baik tidur lagi atau melaksanakan? Secara hawa nafsu lebih baik tidur lagi. Tapi kalau dorongan agama, lawan ya. Maka dari itu saya katakan di sini luar biasa ayah bunda sekalian diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertahankan semangatnya, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembuka ini insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendorong untuk semangat ayah bunda, tidak hanya untuk ayah bunda tapi untuk saya juga, untuk tim juga, untuk semua fasilitas yang sudah kita jalankan selama ini bertahun-tahun ya, hampir 4 tahun kita jalan di tahsin besar. Kalau misalkan tahsin privat itu kita baru jalan 1 tahun ya. Mohon doanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah dan juga senantiasa dimudahkan, dilancarkan dalam segala hal insyaallah ya. Baik, siap ayah bunda, seperti biasa kita akan coba melanjutkan tilawah kita ya. Sampai ayat berapa? Ada yang mencatatnya? Ayat 60 Ustaz. Ayat Masya Allah, betul-betul ya. Di sini berarti cocok nih, ayat 60. Baik, seperti biasa ayah bunda ya. Nanti kalau misalkan ada yang keliru ya, mohon dikoreksi secara langsung, gak apa-apa ya. Oke, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Oh ini ke sini. Quran surah Al-Baqarah ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 60 tadi ya. Silakan boleh nanti membuka mushaf masing-masing ataupun melihat di layar ya. Sebentar, ini agak masih loading. Coba 1 kali lagi.
Baik, selamat bergabung juga kepada yang baru bergabung sekali pada malam hari ini ya. Dan tentunya kita ada rutinitas ya, khususnya di kelas akbar di hari Ahad ini. Kita melanjutkan tilawah kita di ayat 60 ya. Silakan ayah bunda mau membuka di mushaf masing-masing boleh, ataupun melihat di layar monitor masing-masing, mau itu di handphone ataupun di laptop ya. Biasanya kalau di handphone kekecilan ya, jadi ayah bunda boleh membuka mushaf masing-masing ya. Kalau halamannya di mushaf Al-Quran standar itu di halaman 9 ya. Oke, siap. Kita langsung saja dan instruksikan kembali ya. Jadi nanti kalau misalkan ada bacaan yang keliru dari saya, mohon dikoreksi langsung, ayah bunda ya. Gak apa-apa, mohon dikoreksi langsung ya. Jadi sehingga kita sama-sama untuk memperbaikinya ya. Terus yang kedua adalah ayah bunda membacakan tapi tidak tidak di-on-kan mikrofonnya ya. Mohon izin ya ayah bunda ya. Nanti teman-teman sekalian mengikuti bacaan yang saya baca nanti ya secara langsung, tapi tanpa di-on-kan mikrofonnya. Jadi lebih fokus kepada nanti baca yang saya baca ya. Andai pun nanti kalau ada yang keliru boleh mikrofonnya dibuka ya. Oke, siap ayah bunda sekalian. Kita akan mulai dari ta'awudz ya. Kita baca ta'awudz lalu kita langsung memasuki ke ayat 60. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ واحد فادع لنا ربك لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا
Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga yang kita baca dan yang kita dengar ya bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa hentinya, ayah bunda ya. Makanya harus bersyukur kita kepada Allah masih bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, masih bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Karena tidak semua orang diberikan kemampuan seperti kita, ayah bunda ya. Maka dari itu kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah ya. Andai pun ada yang masih belum lancar ya, masih terbata-bata ya, belum bisa membaca dengan indah, tidak usah khawatir. Karena tujuan kita bukan itu ya. Tujuan kita bukan itu. Karena tujuan kita adalah niatkan yang pertama untuk belajar itu ya untuk pahala ya. Pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu digarisbawahi, kewajiban kita itu adalah belajarnya, bukan hasilnya ayah bunda ya. Ingat ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, apakah kita menjadi ustadz atau ustadzah itu wajib? Enggak. Jadi penghafal Al-Quran, hafal 30 juz, wajib tidak? Tidak ya. Pokoknya hal-hal yang lainnya tidak wajib, tapi yang wajibnya itu adalah belajar. Andai pun ayah bunda ketika belajar mendapatkan ilmu dan juga banyak yang membutuhkan ayah bunda ya, tiba-tiba ayah bunda menjadi guru, jadi ustadz dan ustazah gitu ya, berarti alhamdulillah itu Allah takdirkan dan juga Allah berikan amanah kepada ayah bunda ya. Nah, sehingga harus kita maksimalkan. Sebaliknya, kalau misalkan kita sudah belajar, sudah berusaha, tapi kita belum diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ilmu itu ada tapi bertahap gitu ya. Jadi misalkan kemampuannya tidak seperti yang lainnya, tiba-tiba langsung jadi ustaz, jadi ustazah misalkan gitu ya. Banyak yang membutuhkannya, nggak apa-apa. Kita tetap harus bersyukur alhamdulillah. Ya. Pokoknya kewajiban kita adalah belajar. Mau itu kita ketika belajar kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu, ya, dan juga Allah permudah gitu ya. Sehingga banyak yang membutuhkan kita jadi ustaz, jadi ustazah, jadi ahli ilmu, alhamdulillah. Andai pun sebaliknya tadi, kalau misalkan kita sudah belajar, sudah berjuang, tapi kita belum diberikan pemahaman, ya, masih lemot misalkan ayah bunda ya, masih terbata-bata, masih belum lancar, masih belum fasih, alhamdulillah tetap, gitu ya. Oke, biar semangat ya. Baik ayah bunda sekalian, kira-kira materi pada malam hari ini apa kira-kira? Coba sebutkan. Mat Iwat. Ahmad Iwad. Oh, judulnya. Iya. Judulnya Ahmad apa? Iwad. Ada judulnya. Judulnya apa kira-kira ayah bunda? Ada judul besarnya di sana? Mad yang tidak berarti mat tabi'i. Mad yang tidak terlihat. Coba mana ya? Mat yang tidak terlihat. Tidak judulnya Teshipa ada ya? Ada Iya, cuman betul. yang dilihat yang kecil mungkin. Ada ya. Pak Ustadz. Nah, padahal itu judul apa namanya? Judul besarnya itu, ya. Baik, kita nyari tempat di sini, ya. Judulnya itu adalah Mad yang tidak terlihat, ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini sebagai judul ini saja, judul besarnya saja. Akan tetapi yang akan kita bahas itu adalah Mad Iwad. Nah, ayah bunda sekalian, kenapa saya bahas kembali Mad Iwad? Ini bagi yang sudah belajar, ya. Ini pernah saya ulang-ulang juga karena sebagian banyak di sini pun juga banyak yang baru hadir kan ya, banyak yang baru hadir.
Dan sepengalaman saya, ayah bunda sekalian, ini izin saya share juga ya. Jadi sebetulnya ini berawal dari apa namanya konten saya nih. Ya, saya bikin konten itu sampai apa namanya ini, yang paling atas ya. Yang pertama saya sematkan. Ini sampai 789.000 yang nonton. Dan bahkan ketika saya simak di sini, ini banyak perdebatan juga di sini. Nah, ini komentar-komentar ya. Banyak jadi dalam artian banyak perdebatan di sini adalah banyak yang tidak mengenal. Ya, banyak yang tidak mengenal kaitan dengan mad iwad tersebut gitu ya. Apalagi ini kaitannya dengan kalimat-kalimat yang sudah saya seperti ini ya. Jadi kalimat was-samaa'a binaan. Nah, di sini kan ada tanwin ya. Nah, sepertinya saya pun juga di antara ayah bunda sepertinya bisa jadi ada yang sama dengan pemahaman pada umumnya ya, yang berkomentar apa namanya dalam artian gini. Jadi saya bikin konten dan bacaan yang saya contohkan itu salah gitu. Ya bagi mereka itu salah. Kok bacanya gitu ya gitu ya. Nah, dan ternyata memang sebagian besar ya 85% mereka paham ya, tapi ini yang 25% apa yang 15%-annya lah ya, atau 10%-nya yang belum paham. Makanya saya angkat kembali kaitannya dengan mad iwad ya. Nah, ayah bunda sekalian, di sini ada yang sudah tahu iwad itu apa? Ayah bunda? Ada yang sudah tahu? Boleh kita sambil diskusi, kita sambil bahas. Belum tahu. Belum tahu ya, tuh. Berarti rata-rata belum tahu ya. Tanwin ya. Huruf berharokat fathah lain Pengantin tanwin Ini tuh dibaca jadi fathah. terdapat di akhir ayat. iwadnya, ayo bunda. Ayat Pengganti. Nah, betul tadi Dia ya. berharokat fathah lain Dikunkan. Nah, seperti iwad itu tepatnya di akhir ayat di wakof. pengganti boleh ya. Pengganti. Nah, ini kita fokus ke makna dulu ya. Ada iwad, ada badal. Nah, sedangkan badal itu apa? Pengganti juga. Sama pengganti juga ya. Nah, pengganti. Nah, ini ayah bunda, siap. Kita bahas ya. Di sini ayah bunda sekalian, siap-siap harus fokus ya. Soalnya dikhawatirkan salah paham juga nih ya. Jadi kebetulan di konten ini luar biasa ayah bunda ya. Nggak biasanya saya dapat viewers sampai 789.000. Nanti boleh lihat ya di konten apa namanya di Sobat Ngaji di sini ya. Yang biasanya paling banyak ya paling 159.000 ya. Nah, ini sampai ini baru 4 hari ayah bunda ya. Ini baru upload 4 harian sampai apa namanya segini gitu ya. Dan ternyata ketika viral itu, ketika saya lihat ini banyak perbincangan, banyak perdebatan gitu ya. Jadi sehingga oleh TikToknya naik terus itu ya viewersnya. Nah, makanya saya akan bahas nih ya. Siap-siap ya, jangan salah paham juga nih di sini. Siap-siap ya. Nah, kenapa saya munculkan mad badal ya? Munculkan badal di sini karena kurang lebih sama ayah bunda ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu badal ya. Nah, pada umumnya ayah bunda mengenal badal itu kira-kira apa? Kalau misalkan saya sebutkan mad badal itu apa kira-kira? Bentuknya seperti apa dan cara bacanya seperti apa? Ada yang tahu? Mad badal itu Mad mad badal yang itu ada kan di dalam huruf alif kecil saja. dibaca 2 harokat Ustaz. A, Oke. I, U, Alif atau hamzah? Ya, Hamzah. 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 Di dalam satu kata. Oke, siap. Oke, boleh di-mute dulu ya. Nanti apa namanya? Boleh kerjasamanya ya Bunda. Nanti ketika apa namanya saya persilahkan untuk diskusi buka ya. Kalau misalkan enggak di off-kan lagi atau misalkan apa namanya diam saja nggak apa-apa ya, afwan ya. Nah, biar jelas ya. Siap. Sekarang gini. Tadi kaitannya dengan mad badal ya dan kaitannya dengan alif ataupun hamzah tadi ya. Nah, kita bahas dulu hamzah ya. Nah, di sini kita lihat boleh kita berinteraksi sekarang ya. Nah, ini kira-kira namanya apa ayah bunda? Hamzah.
Hamzah. Hamzah. Hamzah. Kalau yang ini, Alif. Alif. kalau yang ini, Hamzah. Hamzah. Berharokat Hamzah. Tidak berharokat Hamzah. Sekarang kita baca ya. Kita baca. Yang ini dibaca apa? Yang ini? Alif. Baca. Mad. Yang ini nggak dibaca. Alif. Dibaca. Nah, karena namanya alif ini tidak bisa menerima harokat, ya makanya nggak bisa dibaca. Udah gini doang berarti, ya. Nah, sedangkan yang ini dibacanya gitu, ya. Sekarang kesimpulannya, ini saya pun juga sudah bikin kontennya, ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika ayah bunda membaca a, vokal a, maka ini adalah hamzah. Nanti dua-duanya hamzah. Sedangkan alif itu adalah pemanjang, mad, ya. Makanya di sini ada mad. Mad itu adalah panjang atau Memanjangkan. ya. Nah, misalkan panjang, ada panjang atau memanjangkan. Oke, panjang atau memanjangkan. Ini sering saya ulang ya. Huruf ba ditambah alif jadi apa, ayah bunda? Ba. Yang asalnya ba jadi ba, nah gitu ya. Ini kita dengan ya, berkaitan dengan hamzah sudah paham ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan mad badalnya. Nah, secara mudahnya gini, mad badal itu adalah hamzah yang dua harokat gitu aja, ayah bunda. Ya, hamzah yang dua harokat. Lagi nanti ya. Hamzah yang dua harokat. Ada a, ada i, gitu ya. Ada u. Nah, gitu ya. A, I, U berarti mad badal. Nah, kira-kira pertanyaannya kan badal itu ganti. Ya, mengganti ya. Berarti mengganti apa, ayah bunda? Badal itu. Mengganti huruf yang keduanya. Mengganti huruf hamzah yang sukun, Ustaz. Yang kedua. Oke, betul ya. Jadi sebetulnya di sini ada sejarahnya. Nah, gini ya. Ada sejarahnya atau gini. Nah, gini. Ada sejarahnya. Ini dasar ya? Ini dasar ya. Nanti soalnya mad badal itu nanti ada dua tipe. Ada mad badal memang dibadal. Ada yang mad badal bukan diganti tapi memang sudah diberikan istilah disamaratakan dengan mad yang diganti ya. Nah, kita fokus ke badal aslinya dulu ya. Nah, ini awalnya itu ayah bunda seperti ini. Awalnya seperti ini. Dua hamzah ya. Ada a, terus ada i. Nah, itu awalnya ini ya. Ada u. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira kita orang Indonesia bisa gak membaca ini? Bisa ya? Enggak. Ini, masa, Bu? Kita orang Indonesia nih ya. Bisa. Orang Indonesia bisa. Bisa. Coba a. Nah, bisa ya, insya Allah ya. Bisa. Terkecuali orang Arab asli. Di sini ada orang Arab asli, ayah bunda? Ada tidak kira-kira di sini? Belum ada ya. Nah, kalau orang Arab asli ya, sebagaimana ini survei dari para ahli juga ya, ternyata mereka tidak bisa membaca a, i, u, berat, sulit. Jadi lidahnya itu sulit, nggak bisa membaca a, i, u. Maka dari itu hamzah yang kedua ini harus diganti. Nah, kalau mad badal ini betul-betul diganti, ayah bunda, betul-betul diganti. Diubah hamzahnya menjadi mad gitu ya. Maka terjadilah yang hamzah kedua ini, hamzah yang sukunnya diganti menjadi mad. Dan mad itu mengikuti pasangannya. Berarti kalau misalkan fathah pasangannya alif ya. Alif. Kalau misalkan kasroh pasangannya Ya, Mati. ya, sukun ya. Nah, kalau domah pasangannya dengan Wow. terjadi mad badal. Maka dari itu mad badal itu
apa namanya, mudahnya gini, hamzah yang 2 harokat, a i u, pokoknya yang bacaannya gitu deh ya. Contoh misalkan walal akhirati akan a gitu ya. Nah itu sebutkan saja mad badal. Nah cuman bukan berarti semua hamzah yang 2 harokat itu memang apa namanya diganti ya. Jadi ada yang diganti, ada yang memang bukan apa namanya, ada yang memang tidak diganti tapi istilahnya tetap disamaratakan menjadi mad badal gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami mad badal dulu ayah bunda? Bisa ya insyaallah ya. Insyaallah. Sekarang kita pindah ke iwad. Nah kan iwad itu sama tuh dari segi arti ya. Dari arti itu mempunyai makna yang serupa ataupun sama gitu ya. Ada iwad, ada badal. Iwad itu ganti atau bisa disebut juga pengganti. Badal itu diganti, bisa juga ya artinya ada pergantian ya. Jadi ada huruf yang diganti. Nah, sekarang iwad itu ayah bunda kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya membuka modul tahsin 1, modul A ya. Ini kita buka saja dulu ya, bagi ayah bunda yang pernah belajar di modul ini berarti alhamdulillah murojaah ya, dan juga saling menguatkan. Oke. Siap, fokus nih mad badal biar tidak salah paham. Catatan, termasuk mad 2 harokat apabila fathah tanwin ayah bunda nih. Oke. Catatannya adalah kodenya nih, fathah tanwin. Ingat, kodenya adalah fathah tanwin. Ada tidak? Ya. Ini di sini. Ada. Sebenarnya ini fathah tanwin. Apakah di sini ada domah tanwin? Enggak ada. Kasrah tanwin. Tidak. Tidak ada. Saja Tidak ada. Fathah? Ada. Fathah tanwin. Tanwin. Enggak, fathah saja bukan tanwinnya. Tidak Di sini ada. Tidak ada. tanwin, ya. Tidak ada. Enggak ada. Domah? Enggak ada. Berarti hanya Tidak ada. hanya satu saja. Nah, betul. Catat nih. Garis bawahi mad iwad itu hanya fathah. Tanwin. Oke, ini. Fatain. Terus dibacanya 2 harokat. Ketika apa? Berhenti. Ketika waktu. Wakaf. Berhenti. Ketika berhenti atau ketika berwakaf. Tidak. Nah, sekarang saya bahas. Boleh ayah bunda dibantu dikitkan. Jelas ya suara saya. Ya, saya akan bahas. Mad iwad itu adalah fathah tanwin dan berfungsi ketika diwakafkan. Ya. Jadi nanti ketika ayah bunda menyebutkan mad iwad itu berarti kondisinya sedang diwakafkan. Ya, kondisinya sedang diwakafkan. Contoh, saya buka Quran surah nah, pas banget nih ya. Al-Adiyat. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Nah, berarti ini mad iwad, berarti yang saya praktekkan. Tapi kalau saya praktekkan wasal ayah bunda, wal 'adiyati dhabhan fal. Nah, berarti mad iwad bukan? Bukan. Ifa. Jadi Bukan ya. ya. Jadi sekali lagi, mad iwad itu ketika disebut mad iwad itu ketika kita berwakaf di fathah tanwin. Oke. Saya ulangi ya. Ketika saya membaca seperti ini, wal 'adiyati dhabha. Nah, berarti hukumnya apa? Matiwa. Dua. Tapi ketika saya mewasalkan wal 'adiyati dhabha, afwan. Wal 'adiyati dhabha fa. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini memang dikarenakan saya bikin konten itu hanya separuh gitu ya, separuh, jadi ya banyak perdebatan gitu ya, banyak perselisihan pemahaman terkait dengan mad iwad. Nah, jadi sehingga di sini mad iwad itu berfungsi ketika diwakaf. Contoh misalkan di sini ada hasidan menjadi
hasida. Dua harokat ya. Sida. Di sini ada hudan menjadi huda. Nah, gitu ya. Aliman menjadi Nah, catatan ayah bunda ya. Pertanyaannya gini. Kenapa mad iwad itu dibaca 2 harokat? Apakah karena alif ini? Iya, karena alif. Karena alif. Karena Ada yang alif. Karena mat itu secara bahasa artinya Dua harakat. Ustaz. Oke. Yang senior yang pernah belajar mad iwad atau yang ikut privat masih ingat tidak nih? Yang ikut privat. Kenapa dibaca 2 harokat? Yang pertama nih, saya lingkari ya. Saya lingkari dulu. Saya lingkari biru. Apakah karena ada alif ini? Satu, ya. Bukan. Terus yang kedua, Bukan. saya lingkari. Apakah karena tanwin? Tanwin. Kasih tanwin. Tanwin. Boleh coba. Tanwin ada mat. Kelihatan ayah bunda. Tanwin di ujung kalimat. Tanwin di ujung kalimat. Oke, di-mute dulu ya, di-mute dulu. Biar Karena ada fathah tanwin. Oke. Hurufnya double. Ayah bunda. Huruf alifnya itu double. Oke, boleh di-mute dulu ayah bunda. Oke, Karena ada ya, hamzah, teman-temannya. ada alif, ada Di-mute hamzah. dulu. Al-jab Nah, kalau misalkan belum di-mute saya nggak akan menjelaskan dulu nih ya. Biar jelas. Biar dulu nggak, apa namanya, ibu-ibu. Oke, sudah di-mute dulu ya. Coba sekarang ayah bunda, biar saya tahu yang mana yang menyebutkan alif, yang mana yang menyebutkan tanwin. Nah, ini ada yang satu, ada yang kedua ya. Boleh sebutkan satu. Yang pertama karena alif. Coba disebutkan satu di kolom komentar biar tahu siapa aja yang satu, siapa aja yang dua. Sok, silakan. Biar tahu nih, biar clear ayah bunda, biar clear. Kita tahu nanti kondisi pemahaman ayah bunda apakah karena alif mad iwad ini atau karena tanwinnya. Coba. Karena tanwin, karena menjadi Saja ya. harokat. Yang satu alif berarti yang kedua tanwin. Nah, ini banyak yang satu juga nih. Menjadi mat. Nah, terus Tanwin menjadi mat. Dua terus harokat. banyak yang dua juga. Yang satu ada juga nih ya. Banyak juga nih. Berarti perselisihannya bisa jadi terbagi dua. Nah, tapi rata-rata di dua ya. Berarti yang satu kurang lebih sekitar 30% ya. Kalau yang kedua ya 70% ya. Oke, cukup, siap. Nah, ini nanti ayah bunda sekalian kita akan bedah ya. Kita akan bedah biar tidak salah paham lagi ya. Dan terkhusus spesial untuk ayah bunda sekalian, kita bahas mad iwad di forum Zoom ini detail ya. Kita bereskan, kita clearkan ya. Biar nanti ayah bunda bisa menyampaikan juga kepada yang lainnya. Siap. Oke. Tadi kita membahas terkait dengan mad badal. Ya, mad badal ya, berkaitan dengan mad badal. Nah, berarti kalau misalkan mad badal itu pergantian dari hamzah ke alif. Nah, ini kira-kira hamzah dan alif itu sama tidak ayah bunda? Hurufnya. Beda. Sama tidak? Sama. Beda, hati-hati, beda ya. Hamzah itu Hamzah itu bisa menerima harokat. Itu hamzah ya. Sedangkan alif tidak bisa menerima harokat ya, makanya dibedakan hamzah dan alif, terkecuali huruful muqatta'ah. Alif lam mim itu beda lagi ya. Alifnya bukan alif yang dimaksud. Apalagi kan lafaz huruful muqatta'ah itu hanya Allah yang tahu ya, dari segi makna, dari segi tulisan ya. Itu hanya Allah yang tahu ya. Nah, sedangkan ini asli. Hamzahnya diganti oleh mad. Berarti mad iwad pun juga sama ayah bunda, ada yang diganti. Oke. Sekarang sebelum ke sini kita akan coba bahas terlebih dahulu di Quran surah ini nih, sebentar ya, Quran surah An-Nisa. Ini rata-rata yang sering dipraktekkan
ini ya, bacaan tilawah Al-Qur'an. Nah, ini surah An-Nisa ayat ke-1, ayah Bunda lihat. Ayat ke-1. Kalimatnya adalah wanisaan. Ada ya? Coba lihat dulu ayat ke-1 di tengah-tengah. Tuh, ada waqaf jim ya, atau biar lebih mudah di sini. Sebentar, barusan halaman berapa di sini? Halaman 77. Kalau di sini belum nggak bisa di zoom ya. 77. Saya buka di sini saja. Biar lebih mudah. Halaman 77. Sebentar ya, mohon ditunggu. Halaman 77. Nah, ini. Nah, ini nih, sering ya. Saya hapus lagi. Sering dibahas. Nah, ini ya. Kalimatnya adalah wanisaan. Nah, ini ayah Bunda. Baik. Nah, sekarang gini. Yang sudah tahu boleh memberikan kesempatan yang belum tahu ya. Nah, kira-kira ayah Bunda ini termasuk mad iwad atau bukan ini? Yang ini. Mat iwad. Mat iwad. Oke, mad iwad ya. Ya. Nah, tapi di sini ada alifnya tidak ayah Bunda? Tidak. Tidak. Tidak ada alifnya. Berarti dibaca panjang atau disukunkan? Dua harokat. Dibaca dua harokat. Dua harokat. Bisa. Kalau di wasal wanisa. Ada yang disukunkan, ada yang baca dua. Kalau wakaf wanisa. Ya. Wanisa. Wanisa A. Ayah Bunda, saya contohkan ya. Ya, tuannya biar jelas ya. Nah, yang pertama bacaannya adalah wanisa, disukunkan. Ini banyak ya. Tidak hanya ayah Bunda di sini yang menyebutkan sukun, enggak ayah Bunda. Tidak hanya di sini saja. Itu yang tadi tuh, yang sampai komentarnya itu 500-600 orang itu ya, yang berkomentar. Itu banyak yang mensukunkan gitu ya. Nah, cuman memang yang mensukunkan minoritas ya, sedikit ya. Nah, sedangkan yang kedua bacanya adalah wanisa, dibaca dua harokat sama dengan yang tadi ya, mad iwad yang betul-betul ada alifnya gitu ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke sini ya, biar jelas kita bahas kembali. Ini mohon maaf agak muter-muter tapi mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kembali lagi ke sini nih. Kalau yang ini ya, ayah Bunda pasti otomatis membaca dua harokat karena ada alifnya. Nampak alifnya gitu ya. Sedangkan yang tadi yang kata wanisa, saya tulis saja di sini. Ada kalimatnya adalah wanisa. Nah, wanisa an. Di sini alifnya itu tidak ada. Ya. Alifnya itu tidak ada. Maka dari itu, maka banyak yang membaca disukunkan. Nah, kalau misalkan membaca disukunkan berarti belum belum mengetahui iwad itu sendiri, ya. Maka dari itu ayah Bunda, kodenya apa tadi? Kodenya adalah fathah Tanwin. ya, kodenya adalah fathah tanwin. Tapi pertanyaannya, kalau yang ini gimana ayah Bunda? Nih, fathah tanwin. Ini gimana ini? Bukan Ustaz, pengecualian Ustaz. Nah, betul. Jadi ini tak marbuta, ini tak marbuta. Marbuto. Pengecualian. Jadi ada pengecualian ya, ayah Bunda ya. Jadi nanti yang fathah tanwin ini ada yang dikecualikan, yaitu tak marbuto. Kalau tak marbuto itu dikecualikan, bukan termasuk mad iwad. Boleh dibaca. Misalkan di sini ada hamiyata. Tidak boleh. Ya, tapi hamiyah. Malah dibaca huruf H, betul Pak. Ya. Kita kembali ke sini. Ya. Nah, sedangkan yang ini ayah Bunda, ini sudah harus dipastikan cara baca dulu ya. Harus dipastikan cara bacanya adalah wanisa dibaca dua harokat. Tadi ayah Bunda yang menyebutkan sukun mulai saat ini dibaca dua harokat karena ini mad iwad. Loh, kok seperti itu, Ustaz? Misalkan ya, kan tidak ada alifnya. Sekarang kita bedah ini. Kita bedah ini ya. Siap, kita bedah ini. Ini adalah ketika kita baca hasidan. Ingat vokal ya, ingat vokalnya. Hasidan ya.
Hasidan itu berarti saya tulis ulang, berarti ada ha, ada si, ada da, dan nun sukun. Nah, ingat. Nah, gini ya, lihat ayah bunda. Yang atas dibacanya apa? Hasidan. Yang bawah pun juga sama hasidan. Ada perbedaan tidak dari segi bunyi? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak. Dari bentuk? Tidak ada, Ustaz. Dari bentuk? ada. Dari bentuk Dari bentuk ada. Dari bentuk ada, ya. Masih Ada. ingat ayah bunda tanwin itu sejarahnya ada apa ya? Ada salah seorang ulama menjelaskan sejarahnya tanwin. Jadi sebetulnya, misalkan di sini ada jan, ya, ada jan gini. Ya. Sejarahnya itu adalah seperti ada huruf ya dan nun sukun. Ya, dan nun sukun. Nah, andai pun kita hilangkan deh, jangan dulu ada alif ya. Jangan dulu ada alif. Kita hilangkan, disamaratakan seperti ini. Jan ini ya. Berarti yang ini jan, yang ini ya dan en, berarti tetap dibacanya jan. Ya. Nah, sejarahnya adalah ini itu yang atas ini ayah bunda, ini adalah nun tanwin. Kok jadi seperti nun tanwinnya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin pernah saya bahas yang seperti ini. Ada yang bentuknya seperti ini, ada doma tanwin, ya. Nah, ini yang curek yang atas ini adalah nun. Kalau misalkan saya berikan titiknya gitu ya, berikan titiknya gitu ayah bunda ya. Saya berikan titiknya dan harokat sukunnya dihilangkan, ya. Maka jadi domah tanwin. Nah, sedangkan yang fathah tanwin ini berawal dari seperti ini. Nah, nunnya diganti menjadi garis doang dan ada titiknya, ya. Terus ditempelkan ke atas fathah. Ya, ditempelkan ke atas fathah. Sebentar, saya hapus dulu. Saya berikan warna biru. Nah, ditempelkan ke atas fathah. Terus titiknya dihilangkan. Maka jadilah fathah tanwin. Paham ya? Jadi fathah tanwin itu bukan gini. Tapi fathah tanwin. Nah, gitu ya. Berarti yang fathah yang mana? Warna apa? Merah. Warna merah. Satu nih yang fathah. Yang tanwinnya? Biru. Nah, gitu. Ayah bunda ya. Kalau misalkan warna birunya saya hapus, Biru. maka tanwinnya hilang. Tapi kalau misalkan saya tempel lagi di sini, fathah win. Nah, paham di sini? Nah, sekarang ayah bunda, di sini hasida dan en itu sama dengan hasidan yang atas dari segi bunyi. Apakah ini mempengaruhi ayah bunda? Ternyata ini bukan alif sebagai iwan, tapi ini adalah alif tambahan sebagai kode ya. Alif tambahan namanya alif zaidah ya tambahan. Jadi nggak ada kaitannya dengan maknanya yang lainnya. Tapi tetap makna itu yang mengaitkan adalah tanwinnya, gitu ya. Nah, jadi alif zaidah ini alif tambahan ini sebagai kode bahwa itu dibaca iwan, diganti ya. Makanya kalau saya di sini, jadi yang digantinya siapa? Yang digantinya adalah nun sukun. Ini diganti ayah bunda nih. Nun sukunnya diganti dengan made. Nah, ya. Nun sukunnya diganti menjadi made. Ya. Jadi yang asalnya Ganti alif. ditambah alif jadi hasida. Nah, jadi kalau misalkan diterjemahkan jadi seperti ini. Jadi hasida. Nah, gitu. Jadinya gini. Nah, berarti yang dibaca panjang mad itu berarti ini mad apa? Mad nun tanwin. Ya, yaitu mad tanwin. Oke. Nah, gitu ya. Jadi madnya itu adalah pergantian dari tanwin menjadi mad. Gitu. Nah, sedangkan di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia atau di dalam Mushaf Al-Quran Utsmani itu tidak dihilangkan ya tanwinnya. Biar apa? Biar jelas ayah bunda. Jadi tanwin itu memang tidak bisa dihilangkan. Tapi adanya kode ini.
kode fathah. Apa afwan? Kode alif gitu ya. Maka dalam artian tadi yang pertama yang membuat huruf dal ini panjang, ingat bukan karena alif ini ya, tapi karena tanwin. Karena tanwin ini diganti menjadi alif gitu, ayah bunda. Nah, sedangkan di kalimat wanisaan ya, di kalimat wanisaan, bahkan di kalimat-kalimat yang serupa seperti ini. Nah, contoh misalkan Quran surah Al-Baqarah yang saya contohkan ya. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, biar mudah ayah bunda di ayat 21 kalau tidak salah ya. Oke, sebentar saya cek dulu. Nah, ini nih. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ayah bunda nih. Ini yang saya bikinkan konten ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat yang ini nih. Nah, yang ini ya. Berarti di sini di akhir ada fathatan tanwin. Nah, jadi ayah bunda bentuk kalimat-kalimat yang serupa ya, ingat, yang serupa. Saya tidak mengatakan bahwa hamzah ini tidak semuanya diberikan alif. Nah, kalau misalkan kita lihat di Quran surah An-Nisa yang tadi ya, afwan, kita lihat lagi. Oke, agak loncat-loncat gak apa-apa ya, biar paham. Halaman 77 tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini lihat tuh ya. Kalau misalkan alasannya adalah terkecuali hamzah yang tidak menerima alif gitu ya. Nah, ini kalau di sini kan ada tuh ya, ini jelas meskipun bentuknya memang berbeda ya. Nah, ini jelas ada alifnya ayah bunda. Nah, sedangkan yang ini yang wanisaan tidak. Maka dari itu saya sebutkan hemat saya adalah yang serupa, bentuknya yang serupa seperti ini. Lihat, wanisaan. Oke? Diperhatikan wanisaan sama tidak dengan yang tadi Al-Baqarah? Sama ya, serupa ya. Serupa bentuknya. Bentuknya menyerupai. Mana tadi? Ah, ini tuh ya. Oke, ya. Jadi bentuknya menyerupai. Tuh, yang ini terus yang ini juga sama. Ayah bunda. Nah, ini tidak hanya Al-Baqarah, tidak hanya Quran surah An-Nisa, di surah-surah yang lain pun juga ada. Pokoknya yang menyerupai seperti ini. Ini adalah mad iwad. Meskipun tidak ada alifnya. Sebetulnya alifnya ada, ayah bunda. Alifnya ada. Cuman tidak diperlihatkan, tidak dimunculkan. Alifnya ada tetap, ya. Alifnya ada karena sudah diwakili dengan tanwinnya. Nah, dikarenakan di sini ada ada mad, terus ada hamzah, terus ada mad lagi. Nah, ini secara tulisan entah kenapa saya pun juga nggak tahu ya alasan yang detailnya. Pokoknya hamzah ini tidak bisa menerima alif lagi, ya. Tapi bacaan, secara bacaan itu tetap dibaca. Maka dari itu saya berikan judul alif yang tidak alif yang tidak terlihat itu ini. Ya bunda, di mad iwad, di kalimat yang serupa seperti ini. Wanisa wassama'a bina'a. Nah, gitu ya. Tapi kalau gini nih, lihat. Kalau misalkan ayah bunda sekalian, saya contohkannya yang ini nih, yang ini ya. Nah, wassama'a. Nah, ini. Kira-kira ketika diwakafkan gimana ini? Wassama'a. Sama. Disukunkan. Betul. Ya, jangan sampai gini. Jangan sampai gini. Wassama'a. Gak boleh ya. Dikarenakan itu ada satu fathahnya ada satu, jadi saya satu harokat saja. Enggak, bukan kaitannya dengan satu harokat ya. Tapi kaitannya dengan fathatan win. Ketika saya berikan kasroh, berikan doma tanwin, kasroh tanwin, apakah masih berpengaruh dibaca panjang? Tidak. Tetap sukun. Wassama, tetap sukun. Terkecuali fathah tanwin. Maka kodenya ini aja, udah fathah tanwin ayah bunda ya. Jangan fokus ke alifnya yang nampak ya. Karena kekeliruan yang sering terjadi berarti di sini yang 20% itu, yang 20% mungkin di antara ayah bunda pun juga di sini ada yang baru mengetahui tidak? Boleh suaranya. Ada yang baru mengetahui dibacanya 2 harokat?
Ada ya, yang tadi tuh yang sukun ketika diwakafkan. Nah, berarti ayah bunda seringnya membaca sukun ya. Bina misalkan disukunkan ya. Nah, dan ternyata di sini dibaca dan termasuk mad iwad ya. Masya Allah nih. Ya mudah-mudahan ini pun juga tidak hanya di media sosial ya saya bahas, tapi kebetulan apa namanya ini lagi apa namanya ramai-ramainya ya apa namanya pemahaman terkait dengan mad iwad itu berbeda-beda. Maka dari itu di sini ingin saya sharingkan dari pengalaman saya bertalaki ya Bunda ya. Jadi pengalaman saya bertalaki memang bacanya itu mad iwad itu dibaca 2 harokat. Wanisa sama dengan hasida, huda, alima gitu ya. Alima sama ya. Seperti halnya di sini tashtaru bi ayati thamana wadkhulul baba sujada. Nah, dibacanya 2 harokat sama dengan bentuk-bentuk apa namanya kalimat yang serupa seperti ini meskipun tidak ada alifnya tetap. Karena fathah tanwin maka dibaca panjang 2 harokat ketika diwakofkan. Ingat, iwad itu ketika diwakofkan. Karena apa? Ketika diwasolkan beda lagi hukum. Beda lagi hukum ketika diwasolkan. Bisa jadi idhar, bisa jadi ikhfa hakiki, jadi idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah gitu ya. Seperti itu ayah bunda, alhamdulillah ya, nggak kerasa tuh ya, sudah kita bahas sekitar 1 jam ternyata ya, belum ada pertanyaan sama sekali. Tapi tentunya ayah bunda persiapkan silakan pertanyaannya. Nah sambil menunggu dan sambil saya beristirahat juga sambil minum ya, saya persilakan barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Tashifa ya. Disiapkan saja dulu ayah bunda ya untuk pertanyaannya, silakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan pertanyaannya dan juga fitur raisannya. Nanti setelah informasi yang Siva bantu sampaikan akan kita panggil namanya satu persatu ya. Nah, mohon izin untuk waktunya sebentar kepada Bapak Ibu semua untuk Siva sedikit menginformasikan, dan sebelumnya akan Siva bantu tampilkan juga materinya di sini di layar. Nah, kira-kira apakah sudah tertampil Bapak Ibu semua? Sudah ya, Bapak Ibu semua sudah ada ya layarnya di layar Bapak Ibu semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, sedikit informasi saja untuk kelas Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji ini, insya Allah kita akan konsisten untuk di 2 pertemuan dalam 1 pekan, yaitu di setiap hari Ahad malam beserta di setiap hari Rabu malamnya, khusus bedah tajwidnya ya. Bagi Bapak Ibu semua yang baru banget hadir malam hari ini, bisa dipasangkan alarmnya untuk bisa nanti ikutan di kelas Tasin Akbar di setiap hari Rabunya juga. Dan program ini pun gratis ya. Bapak Ibu semua bisa mengajak keluarga sahabatnya untuk bisa bertolabul ilmi beserta silaturahmi pada kajian Tasin Akbar bersama Sobat Ngaji. Selain itu juga bersama Sobat Ngaji kita adakan program Tahsin Tajwidnya. Ada beberapa nih Bapak Ibu semua ya. Untuk yang pertama kita memiliki private Tahsin Tajwid ya, yang kita pelajari malam hari ini mengenai mad iwad itu alhamdulillah potongan dari Tahsin Tajwid Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini untuk modulnya pun sudah lengkap dengan teori-teori penjelasannya beserta pola-pola praktis, juga contoh-contoh talakinya untuk bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun saat di rumah ya. Insya Allah nanti modulnya akan kita bantu kirimkan secara full ya Bapak Ibu semua. Untuk kelas Tahsin Tajwid sendiri ini insya Allah sampai di Tahsin kedua modul D ya, mulai dari 4 2 harokat, 4 sampai 5 harokat, 4 6 harokat, dan masih banyak lainnya lagi. Dan ini cocok sekali buat Bapak Ibu
yang pengen belajar dari dasar, dari pemula ya, ini kami rekomendasikan ikutan kelas tasin tajwidnya. Insya Allah untuk tasinnya itu dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya. Nah, untuk tasin private yang kedua, Bapak Ibu semua, kita ada kelas tasin makomatnya. Bagi Bapak Ibu yang pengen belajar lagam irama ya untuk Quran surat juz 30-nya, kami sediakan tasin makomatnya juga, modulnya sendiri sudah lengkap dengan tangga-tangga nada iramanya untuk memudahkan para peserta serta Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Dan insya Allah untuk rekaman audionya juga sudah kami sediakan, jadi bisa Bapak Ibu pelajari saat di rumah seperti itu ya. Selanjutnya juga ada kelas bisa tanya, Kak? tasin makhrijul huruf. Nah, di sini juga ada tasim private-nya, sudah lengkap dengan sifat-sifatnya serta pola praktis dan juga contoh-contoh talakinya juga. Ini untuk Bapak Ibu yang mungkin bacaannya sudah baik dan pengen memperbaiki lagi untuk huruf-huruf hijaiyah makhrijul hurufnya ya, agar lebih betul dan benar lagi huruf hijaiyahnya. Insya Allah Bapak Ibu semua juga bisa ikutan kelas tasin makhrajnya juga. Nah, bagi Bapak Ibu juga kami ada kelas tasin dasar tikror ya, yang waktu itu kita sudah bantu sampaikan juga oleh Ustadz Ari. Rencananya kami akan ada program tasin dari dasar, baik itu untuk kids dan juga manulanya ataupun dewasa. Nah, Bapak Ibu semua juga bisa ikutan program kelas tersebut. Nanti bisa diinformasikan ke nomor Syifa di sini ya. Bisa Bapak Ibu chat ke nomor Syifa di sini ya. Sebutkan untuk nama, domisilinya dari mana, ambil kelas apa saja ya. Mau kelas tasin tajwid atau tasin makomat, tasin makhraj atau kelas tasin dasar untuk kids atau dewasanya, seperti itu ya. Ini gampang sekali Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki dan memperlancar bacaannya, bisa ikutan kelas tasinnya bersama Sobat Ngaji, seperti itu. Insya Allah nanti saat Bisa Ibu, tanya, Kak? bagaimana Ibu? Saya nanya kalau misalnya kita mau daftar di ini privat taksi ini kontak personnya sama Mbak Sipa. Iya betul Ibu Nomor Nurhayati WA-nya? Kasim ya. Iya. Nomor Untuk WA-nya? nomor WhatsApp-nya di sini sudah tertampil. Nanti akan Sifa bantu dikirimkan juga melalui kolom komentarnya ya Ibu ya, untuk bisa Bapak Ibu klik langsung di sana. Seperti itu. Nanti hubungi nomor Sifa, sebutkan namanya, domisilinya dari mana, beserta ambil kelas apa, seperti itu ya. Nanti insya Allah saat Bapak Ibu ambil kelasnya dan bergabung di kelas tasim private-nya, nanti Bapak Ibu semua juga akan mendapatkan modul-modulnya secara gratis dan juga lengkap, beserta rekaman-rekamannya juga akan kami sediakan agar bisa Bapak Ibu murojaah seperti itu. Ataupun Bapak Ibu mau mengajak teman-teman, rekan dan keluarganya bisa ikutan kelas tasin private-nya, boleh juga ya, silakan Bapak Ibu semua, karena untuk satu kelas tasin itu, untuk satu kelasnya maksimal 12 orang ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengajak teman-temannya nih, langsung kontak saja ke nomor Sifa, Mbak Sifa pengen ikutan kelas tasim private bersama teman-temannya, boleh ya, nanti kita bantu jadwalkan bersama jadwal bersama asatid kami, seperti itu. Mbak Sipa tolong dibilang nomornya biar saya langsung catat nih. Boleh Ibu. Untuk nomor Sifa bisa dicatat ya Ibu ya. 018 22 93 132. Nah, bisa langsung dicatat Ibu ya. Nanti akan kita bantu teruskan melalui ya Mbak ya. 0811 2293 132. Seperti Terima kasih itu Mbak ya. Sipa ya. Kalau Sama-sama misalnya Ibu. kita daftar sendiri nanti dicarikan temannya. Ya, boleh Ibu ya. Boleh mengajak teman-temannya sampai maksimal 12 orang. Pengen bareng-bareng sama temennya satu kelas, boleh ya. Di requestan boleh sekali, nanti kita bantu atur jadwalnya bersama asatid
Sobat Ngaji. Seperti itu. Syukran Bapak Ibu semua untuk waktu dan tempatnya. Mungkin nanti di selesai sesi tanya jawab akan kita sambung kembali dan Siva sambungkan kembali waktu dan tempatnya kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran, alhamdulillah atas Syifa ya. Ini apa namanya? Untuk program-program ini yang insya Allah kita akan maksimalkan kembali untuk melayani ayah bunda sekalian, dan tentunya untuk saran dan juga masukannya dari ayah bunda sekalian kita sangat memerlukannya ya. Karena sekali lagi kami di sini posisinya adalah menjadi pelayan ya, menjadi pelayan untuk ayah bunda sekalian. Kebutuhan ayah bunda, keperluan ayah bunda silakan di apa namanya di sharekan ya, ditanyakan kepada kami ya, dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa membantu ya. Nah ini salah satu ikhtiar kami pun juga untuk menjadi wadah apa namanya bagi umat, bagi ayah bunda yang ingin belajar, mau itu dari dasar, mau itu dari nol bisa ya, sudah kami sediakan untuk saat ini, apalagi persiapan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya sampaikan kembali ayah bunda, untuk program-program ini tetap ya. Jadi dari mulai kelas besar sampai kelas kecil itu sebetulnya sifatnya tetap gratis ya. Dari mulai kelas besar gratis, kelas kecil pun juga sifatnya gratis. Cuma di kelas kecil kami membuka peluang untuk ayah bunda. Kan mungkin di situ ada yang bertanya juga ya, berkaitan dengan biayanya berapa gitu ya. Nah di sini tidak kita patok ya, bahkan yang tadi saya sebutkan sifatnya gratis, akan tetapi untuk kelas privat ini karena kita kerucutkan menjadi beberapa kelas, beberapa peserta, dan sehingga kami pun juga memaksimalkan untuk mengundang guru-guru yang lain dan kami bina ya mereka, dan bisa mengisi di kelas privatnya, sehingga kita pun juga mengikhtiarkan untuk memakmurkan para asatid. Nah itu ya, di situ. Maka dari itu untuk tasim privat ini kami membuka peluang untuk infak sodako sebesar rasa syukur. Jadi bebas ayah bunda ya, tidak ada patokan. Dalam artian selagi kita selagi ayah bunda mempunyai semangat dan kemauan, silahkan maju dan ikut sertakan ya. Karena kita tidak membebankan segala sesuatunya yang misalkan ayah bunda berat dengan apa namanya biayanya dan seterusnya. Pokoknya sebesar rasa syukur ayah bunda itu akan menjadi berkah dan juga akan menjadi amal soleh, dan pahala untuk ayah bunda menjadi amal jariah. Karena itu nanti yang apa namanya yang menikmati adalah para asatid ya, insya Allah ya, dan mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan. Maka dari itu di Sobat Ngaji ini kita sama-sama beramal jariah, tidak hanya jadi gambarannya bukan hanya seorang guru ya yang beramal jariah ya, ayah bunda pun juga bisa ya, tidak hanya dengan ilmu tapi dengan hartanya, dengan apa namanya dengan suatu hal yang lain, insya Allah akan menjadi apa namanya menjadi amal jariah ya. Tidak ada ilmu, tidak ada harta, mengajak kepada yang lainnya untuk ikut bergabung, itu jadi amal jariah juga sama ya. Pokoknya tetap semangat dan tidak ada patokan sama sekali. Silakan kesempatan ayah bunda, dan saya juga tadi dengar dari Tesipa ternyata ada peluang untuk ayah bunda mengikuti kelas-kelas privatnya ya. Kami pecah kembali, kami maksimalkan satu kelas 12 kurang lebih ya. Dan apa namanya nanti di beberapa di satu kelas itu kita akan pantau satu persatu. Jadi insya Allah ketika belajar itu lebih privat ya, lebih terpantau. Jadi kalau di sini kan tidak bisa terpantau ya, ayah bunda hanya terkadang menyimak saja, terus bertanya dan juga menjawab gitu ya. Nah barangkali kurang afdol, kurang puas ya untuk kelasnya. Kami menyediakan kelas privatnya atau kelas kecilnya seperti itu ya. Baik, itu hanya tambahan saja ya Teh Syifa ya. Barangkali nanti ayah bunda boleh bertanya ya. Baik, sekarang kita akan coba buka sesi tanya jawab. Teh Syifa boleh dibantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih Bapak Ibu semua. Di sini sudah ada beberapa yang menggunakan fitur raise hand-nya. Kita panggil peserta pertama, ada Ibu Haslinda dari Riau. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ragu Ustadz menanyakan tentang
eh, ada talaki dari Ustadz Mhm. untuk program yang di grup Ustadz untuk program tahsin. Apakah di sini termasuk tahsin yang makhraj atau hanya khusus tahsin privat saja? Karena saya yang ikut yang tahsin makhraj, apakah itu ikut di talaki? Setelah saya lihat di linknya, di Google Formnya, nggak ada yang hari saya itu. Di situ cuman tertera hari Rabu dan Sabtu yang bisa dipilih. Sementara saya di Selasa yang tahsin makhrajnya. Apakah hanya tahsin privat saja atau yang lain juga bisa ditelaki sama Ustadz gitu. Oke, oke. Itu Ini aja yang Ustadz. talim ya? Yang program talim, Bu? Iya, Pak Iya, Ustadz. Ah, talim ya. iya. Ya. Oke, saya Apakah jelaskan. termasuk Oke. yang tahsin makhrajnya yang saya ikut kan makhraj? Apakah hanya yang tahsin privat saja gitu? Oke, oke. Heeh. Oke, Gitu baik aja ya. Ustadz, gitu aja Ustadz. Oke, syukur. Baik, alhamdulillah ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk program. Jadi sebetulnya kita punya program terbaru ya. Nah, cuman masih privasi karena kita juga mohon izin masih apa ya namanya ya? Kita testing dulu ya. Tapi insya Allah ini kalau misalkan apa namanya banyak peminatnya dan juga ayah bunda bisa merasakan apa namanya hasilnya gitu ya. Maksudnya programnya ya. Nah, insya Allah kita akan perlebar gitu ya. Jadi ini programnya itu program terbaru, ada yang namanya program talim ya, yaitu talaki 5 menit gitu ya. Nah, cuman ini dikhususkan untuk kelas privat. Nah, tadi Ibu tanyakan terkait dengan kelas privat apakah termasuk Makhraj, semua? iya. Semua. Semua, Bu. Semua. Mau itu Oh, tahsin, mau itu makomat, mau itu makhraj, mau itu pramahraj. Yang Ibu ikut tahsin privat akan diberikan kesempatan untuk ikut program talim ya. Jadi oh program iya. talim ini nanti sistemnya hampir mirip-mirip seperti radio gitu ya. Jadi nanti ayah bunda membacakan langsung dikoreksi, langsung ayah bunda memperbaiki koreksiannya ya. Jadi itu program talim. Tapi ini mohon maaf sekali lagi hanya dikhususkan karena memang kita apa namanya masih tahap testing ya dan juga keterbatasan waktu dan juga keterbatasan peserta juga ya. Jadi maksudnya pesertanya pun juga tidak semua bisa ikut ya. Jadi tidak semua bisa ikut. Tapi mohon dukungannya. Mohon dukungannya bagi ayah bunda yang mau khususnya yang sudah masuk tahsin privat ya. Jadi yang belum kalau misalkan yang hanya hadir di tahsin akbar itu apa namanya mohon maaf bukan berarti belum bisa mendapatkan tapi kita masih tahap testing gitu ya. Jadi kami khususkan untuk tahsin privat ini, maka dari itu ini programnya program spesial, program tambahan, program pemantapan, gitu ya. Jadi Iya. sehingga khusus tahsin privat, Bu. Privatnya mau itu tahsin, mau itu makomat, mau itu mahroj ataupun pra-mahroj, gitu Oh ya. iya. Iya berarti boleh ya Ustadz. Boleh, boleh sekali, Iya. ya. Mm-mm. Oke, Iya, terima seperti kasih itu Ustadz. barangkali ya sama-sama. Baik, yang lainnya barangkali ada yang ditanyakan. Baik, syukran Ustadz dan Ibu Haslinda. Selanjutnya di sini ada Kak Fatir, silakan Kak Fatir sudah menggunakan fitur hand-nya dan juga sudah on juga ya untuk mikrofonnya, silakan Kak Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Fatir selalu hadir ya. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan. Ustaz, ini pertanyaan kan yang Ustaz kan membedakan ada garis dua. Nah, kalau berarti boleh nggak kita melanjutkan baca Al-Quran tapi ada tanda wakaf berhenti di surah Al-Waqiah ayat 7. Itu boleh dibaca boleh baca lanjut atau harus berhenti kalau nafasnya masih kuat. Oke. Itu saja? Mungkin itu aja dulu, sebentar aja. Siap, ya. Nah, untuk kaitannya dengan mad iwad itu sebetulnya mad iwad itu kalau misalkan kita lihat dari segi kalimat ataupun kata perkatanya ya, itu mad iwad menunjukkan bahwa akhir kata, gitu ya. Contoh misalkan tadi kan ada hasidan. Nah, kita tidak bisa berwakaf di ha, gitu ya. Nah, tapi berwakafnya di hasida yang asalnya kan hasidan ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kaitannya dengan nafasnya pendek itu diperbolehkan untuk berwakaf saja. Dianjurkan malahan ya.
dianjurkan untuk berwakaf. Karena apa? Nanti tanwin itu nanti akan bertemu dengan beberapa huruf. Nanti hukumnya berbeda. Tadi saja seperti al-adiyat ya. Wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha. Tapi kalau misalkan diwasalkan wal adiyati dhabahan fal muriyati qadhan fal mughirati subha, misalkan ya. Jadi tergantung kondisi. Jadi sebetulnya yang namanya pernah saya bahas terkait dengan wakaf, ada wakaf ikhtibari, ada wakaf iltirori. Kalau wakaf ikhtibari itu yang mengendalikan guru, ya. Jadi guru itu terkadang mengetes nih, ya, cara berwakafnya sudah tepat atau tidak, gitu ya. Nah, itu memberhentikan karena pelajaran, ya, karena untuk menguji, gitu ya, untuk menguji peserta bagaimana cara berwakaf. Ada wakaf iltirori, yaitu wakaf seorang qori terpaksa berhenti membaca Al-Quran karena sesuatu hal yang mengganggu. Salah satunya tadi nafas, Kafatir ya, nafas. Jadi boleh kalau misalkan nafasnya habis berhenti saja. Apalagi di mad iwad aman, insya Allah ya. Di mad iwad aman. Ya, contoh misalkan tadi tashtaru bi ayatina thamanan, gitu ya. Cuman ketika diwakafkan jadi jangan samanan, tapi thamana, jadi 2 harokat. Tapi kalau misalkan kan di sini kalimatnya thamanan qalila gitu ya. Misalkan thamanan qalila berarti ikhfa tuh kalau diwasalkan. Thamanan qalila misalkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan nafasnya habis berarti nanti kaitannya dengan wakaf iltirori, wakaf ketika nafas habis ya. Atau nanti yang mengganggu hal yang lainnya seperti batuk, terus apalagi menangis gitu ya, itu kan akan mengganggu berwakaf gitu ya. Jadi terpaksa berwakaf dalam keadaan nafas habis, dalam keadaan batuk dan seterusnya ya. Jadi diperbolehkan untuk berwakaf Kafatir ya, tidak usah khawatir. Apalagi kalau misalkan ada wakafnya gitu ya. Apalagi ada wakafnya itu insya Allah sudah sesuai. Nah ini kaitannya ya belum ada wakafnya ya. Oke, seperti itu Kafatir, bisa dipahami? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Apa? Cukup ya? Insya Allah. Oke, baik. Kita lanjutkan tes Syifa, masih ada waktu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk tanggapannya. Dan selanjutnya di sini ada Ibu Siska Kesumaulan. Silakan Ibu Siska untuk bertanya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Ahri dan Teh Syifa, izin saya bertanya Pak. Tadi kan Bapak ada bilang kan kalau misalkan dia fathah tanwin, berarti dia dibaca 2 harokat. Nah, kalau misalkan dia domah tanwin ataupun kasroh tanwin, posisinya itu huruf ain atau hamzah itu bagaimana sebaiknya Pak untuk jadi mad iwad? Terus gini, saya belum terlalu paham nih Pak perihal huruf ro Pak Ustadz. Misalkan ro itu kapan dibaca tebal maupun tipis Pak Ustadz. Dan mohon maaf izin yang terakhir Pak Ustadz, ini maksudnya tandanya bagaimana ya Pak Ustadz? Berbentuk sajadah pada surat As-Sajadah itu apakah memang benar pada saat kita membaca surat As-Sajadah itu yang berbentuk seperti gambar Ka'bah itu memang kita posisinya harus sujud ya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang pertama tadi ketika mad iwad itu bagaimana kalau misalkan harokatnya domah tanwin ya ataupun kasroh tanwin gitu kan ya. Nah, nanti ayah bunda, nanti ada domah tanwin, kasroh tanwin, terus ada fathah, ada kasroh, ada domah gitu ya. Nah, ini dipisahkan nih. Dipisahkan adalah fathah tanwin. Nah, jadi mad iwad itu ya, mad iwad itu kodenya itu adalah fathah tanwin. Itu udah. Jadi berarti bukan termasuk domah tanwin, bukan termasuk kasroh tanwin, bukan fathah, kasroh, domah. Kita cek langsung ya. Kita cek langsung biar lebih paham, Bu, ya. Nah, contoh tadi ya, kita ambil kalimat wanisa saja biar lebih mudah. Afwan, ini terlalu tebal. Kalimatnya adalah wanisa. Kita ambil contoh ini aja ya, biar tadi
dikarenakan memang kalimat-kalimat yang menyerupai seperti wanisa an gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan ayah bunda sekalian kita lihat di sini adalah fathah tanwin. Berarti sudah otomatis ketika di wakaf ya. Ingat, ini kondisinya ketika di wakaf, diberhentikan. Nah, ya. Ketika kondisinya adalah wakaf. Ya, wakaf, berhenti. Nah, ini berhenti ya. Jadi ketika kondisinya berhenti itu bisa disebut mad iwad. Tapi kalau misalkan tadi seperti Kak Fatir bertanya kalau diwasolkan ataupun diwakafkan boleh tidak? Boleh, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan diwasolkan ini bukan berarti mad iwad nantinya ya. Jadi mad iwad itu ketika diwakafkan baru bisa disebutkan mad iwad. Tapi kalau misalkan tidak diwakafkan atau diwasolkan tidak bisa diberikan istilah mad iwad. Karena iwad itu mengganti tanwin menjadi mad. Ya, yang asalnya wanisaan karena wakaf jadi wanisa. Ingat tadi catatannya Bu ya. Catatan yang pertama adalah fathah tanwin. Nah, itu garis bawahi ya. Bagaimana kalau misalkan domah tanwin? Kita coba domah tanwinkan ya. Kita coba domah tanwinkan seperti ini. Nah, ketika di domah tanwinkan, maka cara bacanya jadi beda. Wanisa jadi sukun. Oke? Ini domah tanwin. Kita ganti lagi. Jadi kasroh tanwin. Ya. Maka dibacanya wanisa. Jadi sukun. Masih sukun ya. Jangan sampai gini. Wanisa i. Hati-hati ya. Jangan jadi wanisa u. Nah, enggak boleh ya. Selain fathah tanwin tidak boleh dibaca panjang. Ya, karena mad iwad itu hanya fathah tanwin saja. Baik, kita rubah lagi. Sekarang fathah saja tanpa ada tanwinnya. Apakah dibaca a? Tidak, tetap sukun. Wanisa tetap sukun, ya. Kita rubah lagi jadi domah. Wanisa tetap sukun. Kita rubah lagi jadi kasroh. Wanisa jadi sukun. Sekarang kita rubah lagi jadi fathatan win. Wanisa. Nah gitu. Itu mad iwad ya. Ibu ya, bisa dipahami sampai sini Bu? Contoh yang lain. Contoh yang lain nih ya. Saya tuliskan seperti ini. Ini huruf apa, Ayah Bunda? Dibacanya apa ini? Huruf ho, hi, hin. Jin. Titiknya lihat. Huruf jin. Jin. Terus berikutnya di sini huruf Jun. Ketika fathah tanwin otomatis bentuknya seperti ini. Jan. Ya, semua huruf Ayah Bunda ya, termasuk hamzah. Makanya hamzah itu tidak semuanya alifnya tidak nampak. Jadi hanya bentuk-bentuk yang serupa saja seperti ini. Yang serupa ya, ingat, yang serupa. Contoh misalkan ada in, contoh ya, ada un. Nah, ketika hamzah fathah tanwin an otomatis ada alif, misalkan gitu ya. Nah, cuman saya garis bawahi yang ini tidak semua ada alifnya, gitu ya. Bahkan sebaliknya, tidak semua tidak ada alifnya, gitu ya. Nah, terus misalkan ada win, terus ada wun. Ketika wan, otomatis ada alifnya. Ini sebagai kode, gitu ya, bahwa ketika di wakaf itu dibaca panjang 2 harokat. Siapa yang membuat dia panjang adalah tanwin. Ingat, bukan alif. Tapi karena tanwin diganti menjadi alif gitu ya. Memang panjang itu dikarenakan alif, cuman bukan alif ini ya. Maksudnya keberadaan alif ini berasal dari tanwin. Tapi ketika bentuknya yang seperti ini, alifnya tidak nampak. Alifnya ada nih, ada di sini, cuman tidak nampak gitu. Ya, itu yang pertama ya. Betul Bu, pertanyaan yang pertama ya. Terus yang kedua tadi apa? Saya lupa lagi. Mohon maaf, Ustaz, yang penggunaan cara baca ro tebal dengan ro tipis itu bagaimana ya Pak Ustaz? Nah, ini luar biasa ya. Kalau ro tebal, ro tipis, ini banyak sekali Bu. Banyak ya. Kalau tidak saya gini, saya coba buka data dulu ya, sebentar. Kalau tidak salah saya pernah menulisnya ketika daurah ya. Sebentar, mudah-mudahan masih ada. Banyak soalnya catatannya ya.
Nah, ini nih. Saya coba perlihatkan. Nah, ini sudah saya tulis. Cuman saya belum belum dibikinkan tabel ya. Nah, ini luar biasa banyak sekali, Bu, ya. Kalau kita bahas nanti berarti ada berapa nih, ya? 1 2 3 4 5. Nah, ya. Saya akan coba bahas sedikit dulu ya, biar lebih lebih sederhana ya. Sederhananya, ayah bunda, huruf ro itu ini kan ada tebal, ada tipis ya. Kita buka makhraj. Ya, kita buka makhraj ya. Huruf ro. Nah, ini nih. Nah, lihat ya. Ada tafkhim, ada tarqiq ya, ada tebal, ada tipis. Ketika tebal, pangkal lidah itu mengangkat ya. Ketika tipis, pangkal lidahnya tidak mengangkat ya, tapi ujung lidahnya sama menempel ke di antara gusi gigi seri atas ya. Nah, terus huruf ro ini unik sekali karena huruf ro ini nanti bisa tipis, bisa tebal, tergantung nanti kondisinya, ayah bunda ya. Contoh misalkan, oke, sebelum ke sana saya bahasnya ini dulu. Afwan ya. Ketika tebal, ya ini yang dasar dulu ya. Ketika tebal, ketika harokatnya fathah, Bu ya, ro tebal, ya. Ketika tipis, harokatnya kasroh, ri. Terus ketika harokatnya domah itu tebal lagi, ru otomatis, ro, ri, ru. Nah, kira-kira ayah bunda kalau ro ini dibaca tipis gimana bunyinya? Kalau dibaca tipis gimana bunyinya? Apa bunyinya? Coba saya perlihatkan. Oke, perhatikan ayah bunda. Ayah bunda ya, perhatikan. Huruf ro bunyi fathah itu ketika dibaca tipis ini gini. Ra. Apa dibaca tipis? Dikarenakan huruf ro ketika berharokat fathah itu bukan tipis tapi tebal, maka bunyinya ro, ujung lidah ke atas ya, ke langit-langit. Ro, ra, ro. Itu ya, itu tipis tebal. Nah, tapi yang ditebalkan itu adalah yang pertama adalah yang difathahkan dan didomahkan. Jadi fathah dan domah ketika dibaca tebal. Karena ini banyak sekali kondisi-kondisinya. Fathah dan domah. Fathah dan domah itu yang pertama dulu, yang dasar dulu ya. Oke, sekarang yang kedua. Ru. Saya share screen kembali. Nah, yang kedua, ketika disukunkan. Jadi ro ini kan ada yang berharokat, ada yang disukunkan. Contoh misalkan, ini saya perlu sebentar. Perulahan yang agak gede. Nah, di sini. Nah, ini ya. Sekarang ketika disukunkan, kalau barusan kan ketika berharokat ya. Ini kita membahas terkait dengan ketebalan dulu ya. Ro dan ru. Ya, ini yang tebal. Ro, ru, tebal ya. Terus berikutnya ketika disukunkan, nanti ro ini bisa jadi tipis, bisa jadi tebal, tergantung harokat sebelumnya ya. Ro ini ketika disukunkan ya, atau ketika sukun atau disukunkan ya, ingat ya. Jadi ketika sukun itu betul-betul sukun asli. Tapi ketika disukunkan itu bisa jadi sukunnya palsu gitu ya, arid biasanya ya. Nah, ini ketika dibaca sukun dan ro itu tebal, ketika harokat sebelumnya apa, ayah bunda? Fathah dan domah sama tuh. Nah, domah. Contoh misalkan di sini kita contohkan saja yang sederhana, ada ba ro sukun, terus di sini ada ru dan ro sukun ya. Maka kita tebalkan baru tebal ya, jangan bar tapi baru ya. Terus berikutnya domah sebelumnya tetap dibaca tebal, buru tebal ya. Nah, tapi ketika sebelumnya kasroh, nah kita perhatikan, ketika sebelumnya kasroh bi ya, dan ro sukun, maka jadi tipis, bir. Nah, seperti Quran surah
at-takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir tipis. Ya. Tapi ini nih, lihat ya, keunikan huruf ro, kita lihat ya, kalau kasroh sebelumnya berarti ro ini dibaca tebal, dibaca tipis, Bu. Tipis. Tipis ya. Nah, sekarang ketika ada bi kasroh, terus ini ro-nya berharokat fathah, ya. Nah, berarti ini kan tidak disukunkan ya. Ini enggak disukunkan, ya. Berarti ro-nya jadi tebal. Biro, tebal ro-nya. Tapi kalau disukunkan, bir, jadi tipis. Nah, ini keunikan huruf ro. Banyak. Kalau misalkan ingin dibahas pada malam hari ini nggak akan cukup, Bu. Ya, nanti insya Allah saya akan coba tabelkan biar nanti semua paham ya. Ini yang dasar-dasar dulu ya. Nah, sekarang ayah bunda ketika saya berikan tasdid ya. Karena tasdid itu menunjukkan bahwa ro-nya ada dua, ro sukun dan ro berharokat ya. Nah, sekarang kita pecah menjadi seperti ini. Berarti ada ro sukun, ro sukun dan ro berharokat. Nah, kira-kira ayah bunda, tasdid di sini dibaca tebal, dibaca tipis? Tipis. Tebal. Ya. Tebal. Nah, ini ya seperti halnya ayah bunda. Nah, ada kalimat ar-Rahmani. Tebal. Nah, Tebal. Tebal. Kenapa alasannya Bu dibaca tebal? Ini kan Fathah. Sebelumnya fathah ya. Oke. Kalau ini kan sudah pasti ya sebelumnya fathah. Ini yang ini saja. Biar lebih biar lebih fokusnya ke kasrohnya ya. Nah, ro tasdid itu sama dengan ro sukun dan ro berharokat. Berarti kalau kita lihat tadi ini harusnya dibaca tipis. Harusnya dibaca tipis. Ya, dibaca tipis karena ada kasroh dan ro sukun atau ro tasdid. Tapi ketika kondisi seperti ini kita harus mengikuti harokat di depannya atau harus kita mengikuti harokat ro yang di depannya. Maka ini ro ini menjadi tebal. Birro. Enggak birro. Susah. Dan memang tidak bisa ya. Birro nggak bisa dipisahkan ya. Tarkik dan tafkhim nggak bisa disatukan. Tapi kita mengikuti harokat yang berikutnya. Birro ya. Nah, terus yang uniknya lagi ayah bunda di Quran surah An-Naba kalimatnya inna jahannama kanat mir. Nah, ya. Ada kalimatnya itu adalah mir. Ini dibaca tipis tidak? Dibaca tipis atau tebal? Tipis. Tebal. Kalau ini tipis. Kalau yang ditulis tipis. Ini dibaca tipis. Mir. Kalau yang ditulis tipis. Sekarang saya tuliskan menjadi tebal, Ustaz. Jadi tebal. Saya tulis dulu ya. Oh, gitu ya kalimat. Nah, lihat, ketika saya tambah sodannya ya, maka ro-nya jadi Tebal. alasannya Ada fathah. Tidak huruf istilah. Huruf istilah. Karena huruf istilah. gitu kan ya. Dikarenakan ada huruf istilah. Oh iya tebal soknya ya. Nah, contoh saja ya. Saya tuliskan hal yang sama. Mir, di sini ada dua. Yang atas bertemu dengan sod, yang bawah saya coba bertemu dengan jim, misalkan ya. Apa? Ini hanya contoh saja. Bertemu dengan ja, misalkan. Nah, ya. Yang atas dibaca tebal. Ya, alasannya adalah ro Bertemu dengan huruf istilah. tapi karena bertemu istilah maka dia jadi tebal. Mirulso kalimatnya bukan seperti ini, Puan ya. Mirulsoda, soalnya panjang. Madi ya, mirulso. Nah gini aja. Mirulso. Nah, kita contohnya ini aja, enggak apa-apa. Nah, gini ayah bunda. Ketika bertemu dengan sod maka jadi tebal. Tapi ketika bertemu dengan jim, mirja tetap
tipis gitu ya. Nah, Kalau misalkan ingin dibedah Bu, sangat sangat banyak sekali ya. Jadi ini hanya gambaran saja. Tapi insya Allah nanti boleh deh saya akan coba bikinkan materi ya untuk di Tahsin Akbar. Insya Allah. Jadi bahan materi nanti pembahasan huruf ro ya. Terus banyak hal yang lainnya seperti irji'i harusnya dibaca tipis, tapi di situ dikarenakan ada kata perintah irji', jadi tebal irji'. yang masuk ya. Betul, hamzah wasal dan juga di kata perintah dan seterusnya ya. Nanti ada hal-hal yang seperti itu deh ya. Nanti insya Allah di waktu yang lain kita akan coba bahas ya. Seperti itu mungkin Ibu terkait dengan ro ya. Banyak sekali. Banyak, tidak hanya ini ya, tidak hanya bentuknya yang ini doang ya. Banyak sekali. Yang tadi saya perlihatkan nih. Ini ada rumusannya. Ini rumusan dasar ya. Ro fathah tebal. Terus sebelumnya fathah ro itu dibaca tebal. Terus ada fathah, terus ada mad, ro-nya dibaca tebal. Ini jadi banyak sekali ya. Tapi nanti ini harus ditabelkan dulu ya biar paham. Oke, jadi saya tidak bahas secara keseluruhan dulu biar pas waktunya ya. Baik, gimana Bu? Cukup Bu? Pembahasan sekilas seperti ini ro-nya? Masih ada? Barusan ini. Ibu Ulan. Bulan ya. Gimana Ibu? Iya, Pak Ustadz, Alhamdulillah semakin lebih jelas Pak Ustadz. Izin Pak, yang tadi tanda wakaf sajadah itu memang harus sujud ya Pak ya? Oke. Yang ketiga berarti ya. Yang ini dulu Bu, ini udah clear? Udah ya? Alhamdulillah Meskipun belum sudah semua semakin ya. lebih paham Oke. Pak. Iya. Hanya gambaran saja ya, hanya gambaran saja. Karena kalau dibahas ya itu banyak sekali Bu, ya jadi belum bisa saya bahas semuanya. Oke. Sekarang berikutnya ada ayat sajdah ya. Di dalam ayat sajdah ini Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sujud ya, dan Rasulullah mengatakan keutamaan sujud yaitu di dalam hadisnya ada aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun ya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya, wa huwa sajidun, tatkala dia sedang melaksanakan sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Itu hadisnya ya. Jadi tentunya ini ada keutamaannya ya. Dan ini hukumnya sunnah Bu. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Cuman sunnahnya yang dianjurkan. Karena apa? Ini Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, tatkala dia sedang melaksanakan sujud, kata Rasulullah, fa'akthiru doa, maka perbanyaklah berdoa gitu ya. Nah, salah satunya sujud tilawah, namanya sujud tilawah Bu ya, namanya sujud tilawah, seperti halnya di dalam Quran surah, nah, contoh misalkan Al-Insyikok ya, terus ada Al-Alaq, banyak ya, banyak. Nah, kita coba yang ini aja dulu di Quran surah Al-Alaq nih ya. Nah, ini Bu yang ini betul ya, seperti sajadah ataupun Ka'bah kubah seperti ini ya di ayat 19 ya. Betul. Nah, ini jadi dianjurkan ya, disunahkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita mendengar ataupun membaca, kita dapat melaksanakan sujud tilawah ya. Doanya kan ada wajhilladzi khalaqahu wa saqahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Biasanya ada tuh di mushaf Al-Qur'an yang gede sudah ada lembarannya, biasanya lembaran doa untuk sujud tilawah. Meskipun nanti ada beberapa pemahaman yang lainnya mengambil di berbagai riwayat yang lainnya, ada yang dengan dengan doa-doa yang lain ya. Tapi yang masyhur yang sering digunakan dan sudah ditetapkan oleh para ulama yang itu sajada wajhiyalilladzi khalaqahu dan seterusnya gitu ya. Itu doanya dan dianjurkan untuk melaksanakan sujud, dan hukumnya sunnah Bu. Sunnah. Baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika mendengar ataupun ketika membacanya. Kalau tidak melaksanakannya gimana? Dapat dosa tidak? Enggak ya. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat dosa gitu ya. Jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau kita lihat redaksi dari hadis Rasulullah tadi, aqrabu ma yakunu abdu bi rabbihi, ya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya tatkala dia sedang melaksanakan sujud, kata Rasulullah, faksiru doa, maka perbanyaklah berdoa, termasuk sujud tilawah gitu.
termasuk sujud tilawah. Jadi itu mah tergantung ibu saja, ya mau dilaksanakan monggo, mau tidak pun juga monggo, tapi dianjurkan. Malahan nanti kita biasakan. Dikarenakan apa Bu? Ini nggak jarang sekali kita mungkin di sini ya yang mempraktekkan sujud tilawah. Bahkan ada yang kholaqoh Quran ketika ada ayat sajadah, ketika mempraktekkan sujud tilawah itu agak ragu gitu ya, agak ragu si hati itu, dikarenakan apa? Belum terbiasa. Ini harus dibiasakan. Karena ini luar biasa pahalanya. Bunda ya, luar biasa pahalanya. Namanya adalah sujud tilawah. Yang kedua dari segi posisi. Nah, ini kalau yang ini nanti banyak perbedaan, banyak pemahaman terkait dengan harus menghadap ke kiblat. Nah, kalau misalkan ada yang menyebutkan harus menghadap ke kiblat, nah di sini sebetulnya saya ketika mencari riwayatnya dan seterusnya keterangannya memang tidak ada arahan, memang tidak ada arahan yang mutlak. Tidak ada arahan yang mutlak harus ke kiblat. Ya, gak ada keterangannya. Intinya gak ada keterangannya. Jadi dalam artian ini bebas untuk arahnya. Tapi kalau misalkan ibu berinisiatif, saya ke kiblat saja, ya monggo, gak apa-apa. Yang pasti tidak boleh memastikan bahwa harus gitu ya, harus ke kiblat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada keharusan harus ke kiblat, nah ini keterangannya boleh diminta nanti ya. Maksudnya ada tidak keterangannya gitu ya. Nah, selama ini yang saya pelajari sepemahaman saya, karena saya pun juga fakir ya, masih miskin ilmu ya Bunda, jadi boleh dikoreksi juga nanti ya. Tapi sepemahaman saya untuk kaitannya dengan posisi ini ya, posisi sujudnya, nah itu belum saya temukan ada keharusan harus ke kiblat. Andai pun kita ingin inisiatif ke kiblatnya, monggo, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu Bu, jadi ini hukumnya sunnah ya, jadi dianjurkan. Bahkan disebutnya sunnah muakkad gitu ya. Jadi sunnah yang ya dikarenakan hadisnya luar biasa itu ya, keindahan kita ketika sujud ya. Jadi ketika sujud itu kita harus khusyuk. Maka dari itu kan banyak yang melaksanakan sujud itu lama ya, lama itu berdoa memaksimalkan. Dikarenakan di dalam hadisnya kata Rasulullah fa'aksiru doa, perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah waktu itu dekat sekali ya. Jadi qarib, Allah itu dekat ya, ketika kita bersujud, Allah itu sangat dekat sekali dengan kita gitu ya. Baik, itu saja untuk Ibu, barangkali lumayan agak panjang lebar ya, barangkali ada yang ditanyakan lagi atau cukup Bu pembahasannya gimana ya? Hanya saja gini Pak, saya kan memang baru ngeh ini dari rekan saya yang bilang kan itu harus sujud. Nah, jadi kan saya kan tidak hafal surat As-Sajadah. Jadi pada saat saya baca surat As-Sajadah itu saya benar-benar nggak tahu apakah memang harus sujud atau enggak. Jadi ada yang bilang seperti itu Pak. Berarti kaidahnya walaupun kita nggak hafal surat As-Sajadah, terus kita sujud sambil baca doa tilawah itu ya Pak ya. Atau misalkan gini, pada saat sholat, saya kan pernah membaca surat Al-Alaq ini, Pak. Namun saya nggak tahu kaidahnya yang di surat ayat yang terakhirnya, Pak, itu harus sujud dulu ya. Baru nanti kembali lagi berdiri ya, Pak, seperti itu. Seperti itu. Jadi langsung. Atau apalagi misalkan nih, ya contoh ya, dikarenakan ini sunnah, saya akan mencontohkan contoh misalkan wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung sujud ketika sholat. Ya. Pilih lagi. Langsung dilanjutkan balilladzi yukadzibun ya, afwan saya lupa lagi. Nah itu kan dilanjutkan ya, balilladzi. Jadi kita berdiri lagi dan kita melanjutkan ayatnya gitu ya. Nah ini ini ayat sajadah ya di sini. Nah, ini Quran surah Al-Buruj. Nah ini Al-Insyiqaq. Nah ini ya, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika saya membacakan dan ibu mendengarkan, itu seharusnya kita melaksanakan sujud. Dikarenakan ini hanya mencontohkan dan juga pelajaran ya, kita anggap saja ini untuk pelajaran ya. Contoh misalkan kita menemukan ayat 21, langsung kita melaksanakan sujud ketika sholat, lalu kembali lagi berdiri dan melanjutkan ayat balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu dan seterusnya, baru langsung ruku gitu ya. Itu Bu, memang seperti itu ya. Jadi tidak usah aneh, dan kalau sudah tahu ibu praktekkan. Luar biasa Bu ya untuk amalnya. Maaf Ustadz, menyambung Ustadz.
Maaf Ustadz, Ya, boleh Bu. kalau surat sajadahnya itu di akhir surat, kita kan selesai itu apa sujud dulu, lalu lagi berdiri lagi, Allahu Akbar, ruku. Ustadz tanya, Ustadz itu. Ada Betul. kan tadi yang di akhir surat Seperti untuk itu, Bu. surat. Ya, terima kasih Ustadz. Al-Alaq. Ya, Yang surat syukur. ya tadi kan ada di akhir surat itu untuk surat sajadahnya tuh, sujud tilawahnya tuh. Betul ya. Jadi nanti ketika misalkan beres alaihim narum muqsadah. Nah, baru langsung kita sujud dulu, jangan ruku. Sujud dulu, berdoa sajadah lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bi'auli waqwati. Berdiri lagi, baru ruku. Allahu Akbar ruku ya Ustadz ya. Tadi seperti Gitu, biasa. ruku baru dilanjutkan untuk rukun-rukunnya sholat gitu. Seperti itu, Bu. Iya dimengerti. Sudah betul. Dia bisa ditambah surat lain gitu ya Ustadz ya. Gimana? Dilanjutkan untuk surat belakangnya gitu boleh juga ya Ustadz ya. Lebih baik langsung, Bu. Ya, lebih Langsung baik. ikut aja. Karena kan sudah selesai kan suratnya. Udah selesai, nggak usah bismillah lagi. Udah aja selesai, bereskan gitu ya. Beres berarti beres surat itu sujud tilawah, lalu berdiri lagi Allahu Akbar, terus Ruku. sujud terus ruku ya. Ya, Iya jadi gitu Ustadz. melanjutkan rukun sholatnya, gitu ya, gerakannya. Kalau tilawahnya di setengah surat diakhirin sampai yang kita mau ya Ustadz ya. Iya gitu, betul Bu. Iya. Ya. Ya udah Ustadz, makasih jazakillah khairan. Ya, Jazakumullah khairan Ustadz, terima kasih. Iya Bu. Ya, baik, mudah-mudahan mendapatkan ilmu baru dan juga saya pun juga sambil memurojaah, Bu ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita batasi juga ya karena sudah malam juga untuk waktunya. Nah, jadi alhamdulillah ada berbagai pertanyaan juga Teh Syifa ya di luar itu, tapi insya Allah mudah-mudahan Khair ya Pak. ya, amin Bu ya. Dan tentunya jangan kapok Ayah Bunda ya, jangan kapok dengan penjelasan saya. Tapi saya sarankan kepada Ayah Bunda silahkan ya cari kembali jawaban-jawaban dari para guru yang lainnya ya. Karena saya sangat senang sekali ketika Ayah Bunda tidak hanya menutur kata-kata saya saja ya, tapi Ayah Bunda cari terus berbagai guru, ditanyakan, nanti akan dapat titiknya di mana gitu ya. Jadi dapat titiknya di mana, dapat perbedaannya di mana, dan sehingga nanti Ayah Bunda akan mempunyai pegangan masing-masing gitu ya. Jadi insya Allah saya sarankan kepada Ayah Bunda terus cari ya, terus tanyakan kepada yang lainnya. Jangan cukup di saya ya, karena saya pun juga di sini fakir Bu ya, masih miskin ilmu, masih saya pun juga dalam kondisi belajar, dan sama Ayah Bunda pun juga sama dalam keadaan belajar. Insya Allah mudah-mudahan kumpulan pada malam hari ini ya, majelis ilmu di Sobat Ngaji ini pada hari Ahad malam hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan hati ya, iri, dengki, dan tentunya dari berbagai penyakit-penyakit, mau itu dalam diri kita ataupun penyakit luar dan seterusnya. Mudah-mudahan kita terjaga, terlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, apalagi api neraka ya. Mudah-mudahan kita baik, itu saja Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas antusiasnya, semangatnya, supportnya, dan berbagai pertanyaan yang bisa dilontarkan. Barangkali saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau misalkan tidak bisa menjawab, saya pun juga tidak akan menjawabnya ya. Jadi insya Allah kita sama-sama kita sharingkan di sini, dan tentunya semangat terus ya. Nanti kumpul lagi di pertemuan yang berikutnya ya, seperti itu. Baik, saya batasi Ayah Bunda karena waktunya sudah selalu Lagi Pak Ustadz, minggu lalu nggak dapat juga satu lagi. Gimana Bu? Satu lagi pekan lalu tidak bisa masuk juga. Oh gitu. Iya, terakhir sedikit, tidak banyak. Oh gitu, alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum bisa bergabung, ada siaran ulangnya ya, ada siaran rekamannya. Jadi nanti Ayah Bunda bisa menyimak di YouTube-nya Sobat Ngaji ya. Atau misalkan kalau bingung untuk menyimak di pertemuan sebelumnya, boleh nanti minta ke Teh Syifa gitu ya. Jadi dibantu oleh Teh Syifa.
Baik, intinya tetap semangat ayah bunda, jangan pantang menyerah karena kita pun juga akan selalu diserang yang namanya futur ya. Futur itu nyata dan betul-betul musuh kita ya. Futur itu adalah suatu penyakit dalam diri yaitu kemalasan dan juga sombong ya, dan tentunya kita enggak mau belajar lagi. Nah, itu harus kita tangkal dengan menyerang memberikan dorongan semangat ya. Maka itu tadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan orang yang tentunya selalu bersabar ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam perintah Allah dan larangan Allah ya. Kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu, itu pertahankan ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kembali bisa bertemu di pekan yang akan datang insya Allah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali ada koreksian, ada masukan-masukan dari ayah bunda, silakan boleh di-sharekan kepada kami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak pada Ustadz Ari untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat sekali, serta pertanyaannya pun dari Ibu Wulan juga ya bermanfaat, yang belum tahu juga menjadi tahu ya, untuk menambah ilmu bagi kita semua. Dan insya Allah Bapak Ibu semua nanti kita akan ketemu kembali di kelas Tasin Akbar di hari Rabu malam ya. Mengenai bedah tajwidnya, jangan lupa disetting untuk alarmnya agar tidak ketinggalan untuk informasinya. Serta untuk link absensinya juga jangan lupa diisi ya Bapak Ibu semua, untuk dilengkapi untuk sebagai database kami seperti itu. Dan untuk mengenai kelas tasin private-nya juga Bapak Ibu semua bisa langsung hubungi ke nomor Syifa. Insya Allah untuk Bapak Ibu yang mungkin terlambat hadir pada malam hari ini, jangan khawatir. Akan ada rekaman siaran ulangnya yang akan di-sharekan di grupnya masing-masing seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan pembelajaran pada kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, sehat selalu dan diberikan kesehatan selalu, serta Ustadz Ali terima kasih banyak. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Sita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.